Halo, selamat malam. Perkenalkan aku Samris. Aku bisa dibilang memiliki cerita horor atau pengalaman yang sebenarnya terjadi. Pengalaman ini terjadi di tahun 2019, tepatnya di akhir bulan April. Memang aku dan sahabatku memutuskan untuk melakukan pendakian ke salah satu gunung yang indah, di mana gunung tersebut terdapat danau yang sangat cantik di atasnya. Awalnya sudah ada kendala dari perizinan dari masing-masing orang tua kami yang tidak mengizinkan untuk melakukan pendakian ini. Tapi dengan tekad yang kuat, kami tetap menempuh perjalanan darat pada tanggal 28 April dengan menempuh waktu 10 jam dari kota di mana kami berada. Dalam perjalanan saja, itu sudah terjadi hal yang tidak diinginkan atau hal yang tidak mengenakan. Ketika kami masuk di kawasan kabupaten di mana gunung tersebut berada, aku dan salah satu temanku mendapatkan gangguan berupa penglihatan seekor harimau dan wujud dari nenek-nenek tua yang nyebrang di jalan. Tapi sahabat yang lain memastikan itu adalah penglihatan yang mungkin kelelahan, atau mungkin juga mereka berusaha untuk mengabaikan agar tidak menjadi sugesti negatif dalam pikiran mereka. Ya, sesampainya di kediaman keluargaku, kebetulan yang berada di kabupaten di mana gunung tersebut berada, kami istirahat untuk melakukan pendakian ke gunung yang kami tuju pada tanggal 29 April di pukul 1 siang. Ceritanya berawal ketika kami berfoto bersama di gerbang pendakian gunung tersebut. Awalnya biasa saja, kami melakukan pendakian tepat pukul 2 siang. Sebenarnya, kalau jam pendakian normal itu memakan waktu 4 jam. Tapi, dikarenakan sesuatu hal, dan memang baru pertama kali untuk pengalaman aku dan sahabatku melakukan pendakian ini, banyak lelahnya atau banyak istirahatnya. Sampailah hari sudah gelap saat itu, ketika pukul 5 sore dan embun mulai naik, ataupun kabut tepatnya mulai naik, menutupi hutan belantara yang kami lewati. Dan bermacam-macam suara yang mungkin belum pernah aku dengar, kayak suara burung, ataupun suara kicauan binatang-binatang yang berada di area gunung tersebut. Ya, di situ sih kami memang sudah merasakan hal yang aneh. Dari mulai terjatuh saat pendakian, terpeleset, dan sampai akhirnya kami tiba di tempat permukiman para pendaki lainnya yang mendirikan tenda. Di situ kami juga mendirikan tenda, dan salahnya kami tidak meminta izin kepada penunggu atau makhluk yang kasat mata yang menjaga atau mendiami tempat kami mendirikan tenda. Awalnya sih memang tidak terjadi apa-apa. Kami bersenda gurau sampai kami bercerita karena mungkin sudah terlalu lelah. Sampailah tepatnya di pukul 10 malam atau hampir mendekati pukul 11 malam, salah satu dari sahabat kami, sebut saja inisialnya P. Si P ini mengalami gangguan. Tiba-tiba kami yang laki-laki dipanggil untuk berkumpul di tenda. Si P itu tiba-tiba menangis dan tidak bisa menenangkan diri. Dia
mengalami gangguan, yaitu ada yang ngajak atau ada yang memanggil dia untuk masuk ke hutan. Ya, susah sekali saat itu dan kami panik karena kami belum pernah merasakan hal-hal yang seperti ini terjadi dalam kehidupan kami sehari-hari tentunya. Nah, dari sini kami coba menguatkan si P dengan memeluk, membaca ayat-ayat Al-Quran, sehingga si P mulai sedikit tenang karena kami mensugesti dia untuk melawan dan jangan ikut karena ada keluarga yang menunggu. Si P mulai tenang dan kami coba untuk tidur. Itu pukul 12 malam. Tetapi ketika kami mau memejamkan mata, kami dipanggil dari salah satu penghuni tenda di tempat permukiman. Karena temannya seperti hipotermia. Tetapi aku sendiri merasakan itu bukan hipotermia, tapi ada makhluk lain yang bersemayam di tubuh anak itu. Ya, di situ kami mulai panik lagi. Memang dahsyat sekali bahwa betul anak perempuan itu kesurupan. Kalau bahasanya kemasukan setan. Betul, dia sangat marah ketika kami datang, sangat marah ketika aku dan sahabatku si R untuk menenangkan, membaca ayat Al-Quran, berzikir, memberi minum. Dia sangat marah, penghuni itu sangat marah. Dan aku menanyakan kepada rekan atau kerabat dari anak perempuan yang kemasukan itu, kenapa bisa terjadi? Ternyata pada saat datang, mereka langsung mendirikan tenda. Dan anak perempuan ini tanpa izin, dia langsung berenang atau mandi di pinggir danau tanpa permisi. Jelas saja ini salah. Karena penghuni atau penunggu kekuasaan yang ada di gunung danau ini pasti marah karena tempatnya terusik. Nah, aku dan sahabatku R tidak dapat menenangkan, dan kami juga kepikiran tentunya terhadap sahabat kami si P yang mengalami hal sama. Tapi si P masih bisa melawan, sementara anak perempuan ini tidak sama sekali. Akhirnya, karena cuaca yang sangat dingin dan aku juga takut hipotermia terjadi, aku dan sahabatku R memutuskan untuk kembali ke tenda kami. Kami cuma berpesan kepada teman-teman ataupun rekan-rekan dari anak perempuan yang kemasukan itu, biarkan saja. Dan baca terus doa, baca zikir, karena kami tahu mereka makhluk astral itu pasti ada batas akhir untuk mereka mengganggu. Setelah kami sampai di tenda kami, memastikan bahwa sahabat kami si P tetap baik-baik saja. Tapi alhamdulillah, sahabat kami si P baik-baik saja walau masih kosong sekali pikirannya. Dan temanku juga, sahabatku juga, sebut saja dia si F, dia langsung merasakan hipotermia ataupun kedinginan. Di situ kami kalut lagi. Kenapa cobaan ini tidak berakhir dan kami hanya berharap pagi segera datang. Ya, kami dekap, kami peluk, kami berikan yang hangat-hangat. Akhirnya sahabat kami si F tenang. Kami istirahat dan aku beserta sahabatku si R dalam satu tenda. Kami istirahat mencoba memejamkan mata. Tetapi gangguan itu sepertinya tidak mau berhenti. Tetap datang. Tepatnya kami mendirikan tenda di atas pohon besar. Terasa sekali di samping tenda kami itu ada yang berjalan menggesekkan kaki, mengusik kami. Dan sangat terasa juga dari atas pohon seperti ada yang melempari kami dengan batu kerikil di tenda. Jelas mengusik, kami takut. Tapi ketakutan itu kami lawan, karena niat kami mendaki
bukan untuk mengganggu mereka, tapi untuk mengetahui keindahan ciptaan Tuhan. Sampailah sahabatku R, dia tidak terima dan dia keluar. Dia membicarakan atau berkata, "Jangan ganggu kami. Jangan ganggu kami, jangan ganggu kami." Dan kami masuk sembari berzikir terus untuk mencoba memejamkan mata. Sampai akhirnya gangguan itu berhenti. Berhenti selang 30 menit, datang lagi. Seolah ada yang berjalan lagi dengan berkerumun banyak di samping tenda kami. Lemparan batu kerikil dari atas pun tetap ada, hingga suara burung yang menyeramkan tetap ada. Dan kami masih sangat berharap untuk segera datangnya pagi. Tepat pukul 3, kami berhasil memejamkan mata, hingga kami terbangun di pukul 5:30. Kami bersyukur atas kejadian semalam, kami bisa menikmati indahnya matahari terbit di sela-sela pegunungan dan juga danau yang sangat indah. Setelah itu, kami berusaha untuk tetap tenang, kami berusaha untuk tetap bersyukur, dan kami terus bersama, sehingga kami berkemas untuk melakukan penurunan atau turun dari gunung. Teman kami yang tidak ikut karena dilarang orang tuanya, dan mungkin dia memiliki keyakinan atau ilmu lebih, mengatakan bahwa kami untuk menyampaikan pesan kepada anak perempuan yang semalam dirasuki atau kemasukan roh jahat yang sangat hebat untuk segera turun. Karena jika mereka tidak turun sampai maghrib nanti, akan terjadi hal yang lebih parah, bahkan anak itu tidak selamat. Ya, kami sudah menyampaikan pesan dan kami berkemas, tetapi saat kami lewat di depan anak perempuan tersebut, dan terutama aku menasehati anak itu, "Please, kamu jangan kosong ya pikirannya. Banyak zikir ya." Seketika itu, mata anak perempuan itu dengan sadis menatapku seolah mau membunuh. Ya, kami terus berlalu untuk melakukan turun dari gunung, dan alhamdulillah kami berhasil turun dari gunung. Kami istirahat dan melakukan perjalanan pulang keesokan harinya. Di perjalanan pulang, aku yang mungkin memegang tasbih, berzikir terus, sehingga pada saat perbatasan, tiba-tiba kepalaku pusing yang sangat luar biasa. Berputar, ya dunia aku lihat berputar. Kami memutuskan berhenti di rumah makan, dan aku beristirahat. Keringatku mengalir deras bagaikan air di sungai, dan aku mengalami muntah yang luar biasa tidak berhenti. Akhirnya, bapak dari pemilik rumah makan itu memberikan aku minum. Dan setiap aku memejamkan mata, aku selalu merasakan bahwa aku tuh diajak seperti masuk ke dalam bilik atau gerbang. Dan bapak yang tadi memberikan aku minum, yaitu pemilik dari rumah makan, meminta kepada teman-temanku untuk keluar dari kabupaten itu sebelum maghrib. Kalau tidak, aku yang akan lewat, atau ada sesuatu yang tidak enak terjadi, atau hal buruk yang bakal terjadi. Ya, dari situlah pengalaman kami. Di sini, kami juga salah. Karena bagaimanapun, dimanapun, kita tetap harus memiliki etika dan tata krama. Setiap tempat itu pasti ada penunggunya, walaupun mereka tidak terlihat. Terima kasih.